Shalom, selamat pagi. Puji dan syukur untuk kita beribadah di minggu ibadah pertama di bulan September, tanggal 3 September 2023. Memakai liturgi kebaktian minggu biasa yang ke-16. Yang akan digembalakan oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH. Demikian penjelasan tata ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mengundang jemaat berdiri. Bapak Ibu jemaat sekalian, dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita, dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Dengan sukacita mari kita puji dan agungkan nama Tuhan dengan menaikkan pujian dari NKB 3, 1 dan 2, terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cermat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkan Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakin dan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah,
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Dengarlah nas pembimbing dalam minggu ini yang dikutip dari Efesus 5 ayatnya yang kedua yang berkata demikian. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian nas pembimbing minggu ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian bagi Allah, PKJ 209, bait yang pertama dan kedua, Kasih Setiamu. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan di Kau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Jemaat sekalian, kita masuk dalam pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih setia. Kasihanilah kami dengan kasih setiamu, dan ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami. Demi anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita menaikkan pujian dari PKJ 37, bait yang pertama dan kedua, Bila Ku Renung Dosaku. Bila ku renung dosaku padamu, Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, kita percaya dan kita bersyukur bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita melalui pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dengarkanlah dan terimalah berita anugerah dari Allah, sebagaimana tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10, yang berkata demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya. Puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya. Puji-puji namanya. Puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Untuk petunjuk hidup baru, jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Kita akan masuk dalam pengakuan iman bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 50A, bait yang pertama dan ke-6, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, sulur langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh sampaikan kepadamu pagi yang indah ini, karena Engkau boleh menuntun perjalanan hidup kami. Sampai saat ini Tuhan, kami percaya Engkau bersama dengan kami. Dan tibalah saatnya ya Tuhan, ketika Engkau beri waktu kepada anak-anak-Mu untuk ada di dalam persekutuan pada pagi hari ini. Kami juga akan merenungkan kebenaran firman-Mu, yang kami tahu firman-Mu adalah kekuatan kami Tuhan. Yang kami tahu dan kami imani bahwa firman-Mu adalah sumber kehidupan kami. Oleh karena itu kami mohon kepadamu, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan memampukan kami bersama-sama untuk bisa mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Engkau persiapkan warga jemaat-Mu. Jika masih ada di dalam perjalanan warga jemaat menuju tempat ini juga Tuhan tuntun agar mereka boleh tiba dengan penuh selamat dan bersama-sama dengan kami bersekutu memuliakan nama-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, agar hamba mampu menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang akan melandasi persekutuan kita. Tidak hanya pada hari ini tetapi selama seminggu ke depan kita akan renungkan bersama. Disiapkan dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15. Perjanjian Lama dari kitab Musa, Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Kembali kita akan baca secara bergantian. Ayatnya yang pertama saya akan baca, ayatnya yang kedua jemaat, ketiga dan seterusnya kita bergantian. Tema bacaan yang tertulis di dalam Alkitab pada hari ini, Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan domba Yitro mertuanya imam di Midia. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tinggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir,
dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Bersama-sama. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bersyukur saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu pertama di bulan 9 September yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Tentunya ada ungkapan tersendiri bagi kita ketika kita masih bisa menginjakan kaki kita di bulan ini. Namun tidak terlepas dari itu saudara-saudaraku, tentunya dalam kita menjalani kehidupan ke depan, kita harus berpijak kepada kebenaran firman Tuhan yang kita katakan bahwa firman Tuhan adalah petunjuk kehidupan bagi kita. Oleh karena itu tidak lepas dari kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan yang kita baca bersama-sama pada hari ini, itulah yang akan membawa kita dalam perenungan kita selama seminggu ke depan. Artinya ketika kita sudah renungkan seminggu ke depan bukan berarti hilang, bukan. Tetapi itu yang akan menjadi kekuatan kita, artinya kita sudah pahami firman Tuhan itu. Karena selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Ya. Nah, hari ini kebenaran firman Tuhan, judulnya, tema kita sudah jelas, aku adalah aku. Kalau saya katakan satu kata, salah. Karena kata itu ya terdiri dari satu kata, aku. Tapi ada sambungannya adalah aku, berarti bisa dikatakan satu kalimat. Ya, maaf guru bahasa Indonesia kalau ada di sini dan saya salah. Tapi bukan itu yang menjadi kesalahan kita, dan itu bukan menjadi satu patokan bagi kita ketika kita mengatakan aku adalah satu kalimat. Yang menjadi perenungan kita hari ini, siapa aku? Ya, siapa aku? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau untuk mengenal Musa, sepertinya saya tidak perlu ceritakan, ya. Karena memang dari sekolah minggu kita pasti sudah sering mendengar kisah Musa. Bahkan kalau kita rajin melihat di medsos, di televisi, cerita Musa ini sudah difilmkan beberapa kali. Ya.
Saya senang nonton film yang memang berkarakterkan Nabi Musa. Karena memang ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kehidupan Nabi Musa. Nabi yang dipilih oleh Allah secara langsung. Nah, saudara-saudara, tentunya dalam perjalanan Nabi Musa itu tidaklah mudah seperti apa yang kita dengar dari cerita biasa-biasanya. Tetapi kalau kita mau menelusuri perjalanan kehidupan Nabi Musa, ya, begitu ya boleh dikatakan sangat menyedihkan. Kenapa saya katakan menyedihkan? Yang pertama, ketika dia lahir, dia harus disembunyikan. Ya. Kalau kita lihat di dalam bahasa dan ceritanya, dia harus dibuang ke air. Ditaruh di dalam peti dan dihanyutkan. Tetapi yang harus kita tahu juga bahwa ketika dia disimpan di air bukan tanpa alasan. Tentu ada alasan, saudara-saudaraku. Alasannya adalah untuk menyelamatkan bayi itu, yaitu si Musa itu sendiri, dari pembunuhan yang sudah direncanakan oleh raja saat itu. Bahwa setiap laki-laki di bawah berumur 2 atau 3 tahun, laki-laki anak bayi harus dibunuh. Supaya kenapa? Supaya orang-orang Ibrani itu yang ada di dalam perbudakan di Mesir tidak bertambah banyak. Ya. Karena raja sudah berpikir, kalau orang-orang Ibrani ini sebagai budak mereka lahir, laki-laki akan banyak dan akan menjadi kuat, bisa menghancurkan. Ya. Bisa menghancurkan Mesir. Pintar ya, sungguh sangat pintar. Tetapi tahukah saudara-saudaraku, bahwa begitu Tuhan punya andil di dalam hal ini. Ya. Ternyata ketika Musa lahir, Allah tidak tinggal diam. Justru ternyata dengan peristiwa yang terjadi, dengan disembunyikannya Musa, ya, ternyata Tuhan punya rencana bahwa inilah yang akan menjadi pemimpin bangsa Israel. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya ketika Nabi Musa ada di Mesir, dia menjadi anak angkat, ya luar biasa ya kalau sudah terbayang bagaimana seorang orang Ibrani ya yang memang bermusuhan dengan orang Mesir bahkan menjadi budak diangkat menjadi anak angkat dari Firaun atau dari raja. Ya, luar biasa. Jadi Nabi Musa pada waktu itu memang dia mendapatkan pendidikan. Ya. Tapi pendidikan yang dia dapatkan kalau dipersenkan itu bisa jadi 75% materi atau ilmu yang pendidikan tentang Mesir. Ya. Untuk Israel atau Ibrani itu kurang. Tetapi Musa mendapatkan pendidikan itu karena ketika dia didapat oleh putri Firaun, diserahkan kembali kepada ibunya untuk dipelihara. Makanya dari situlah Musa hidup dengan adat istiadat Ibrani dari orang tuanya itu. Ya. Dikembalikan kepada orang tuanya. Ketika besar, ketika bertumbuh dewasa, Musa menjadi penguasa juga di Mesir. Tidak penguasa besar tetapi paling tidak ada kepercayaan diberikan kepadanya. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan berjalannya waktu ada satu kesalahan besar yang membuat Musa harus keluar dari Mesir. Yaitu apa? Ya. Karena pada waktu Musa berjalan dia melihat, oh ternyata pengawas-pengawas dari budak di Mesir ini sungguh kejam dibuat. Orang-orang Ibrani artinya suku dari Musa. Ya. Akhirnya dia sakit hati. Oh enak saja kamu ya, itu bangsa saya gitu ya, kata hati si Musa. Akhirnya Musa tidak tinggal diam. Dengan diam-diam Musa menyelinap dan mengambil dan menarik orang yang yang menghajar anak orang Ibrani itu, akhirnya dia bunuh. Nah itu kesalahan besar yang Musa buat. Akhirnya Musa takut. Nah dari peristiwa itulah akhirnya Musa keluar dari tanah Mesir. Dia keluar karena dia tidak mau ditangkap atau dia tidak mau disiksa sama seperti apa yang dilakukan oleh pengawas-pengawas itu atau mandor-mandor. Akhirnya dia lari dari situ. Apakah Tuhan meninggalkan Musa? Tidak tentunya.
Ya, tetap ada dalam rangkaian Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Seperti apa Musa itu selanjutnya. Akhirnya Tuhan berkenan dalam perjalanan hidup Musa. Cerita Musa diutus Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Musa dipanggil oleh Tuhan. Pertama-tama Musa diutus Tuhan. Musa, pergilah menghadap raja dan mintalah untuk membebaskan bangsa Israel. Begitu Musa takut dan gentar. Masa iya saya yang harus membebaskan bangsa Israel? Masa iya saya yang tadinya membunuh pengawas, mandor yang ada di situ, saya yang harus meminta kepada Firaun? Itu tidak mungkin, kata Musa. Tetapi Allah berfirman, bukankah aku katakan aku akan menyertaimu? Begitu seterusnya dialog saudara-saudara terjadi. Dan tidak hanya mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir tugas Musa, tetapi justru membawa ke tanah perjanjian. Lebih besar lagi tugas Musa. Tidak hanya meminta izin kepada Firaun, tetapi harus mengeluarkan dan membawa ke tanah Kanaan. Lebih pusing lagi si Nabi Musa. Masa iya saya yang gak ada apa-apanya? Masa iya saya yang sudah usia 80 tahun harus bisa menjadi seorang gembala bangsa? Terpikir ya saudara-saudara, kalau di dalam gereja-gereja sekarang itu mungkin syarat untuk menjadi seorang gembala ya paling kuat 60. Ya. Kalau lebih puji Tuhan. Ya. Tapi kalau usia 80 sepertinya ya terima kasih Tuhan, mungkin tinggal akan datang dalam ibadah. Musa berpikir, dia renungkan, Tuhan apakah saya bisa untuk menjadi seorang hamba-Mu, membawa kehidupan bangsaku ini, gitu. Tetapi sekali-kali lagi Tuhan katakan, bukankah saya akan menyertaimu? Saudara-saudaraku, ada dua alasan. Ya. Ada dua alasan kenapa Musa harus menolak tugas yang diberikan oleh Tuhan di dalam perjalanan hidupnya ketika dia harus ada di Mesir pada waktu itu. Kalau dalam Alkitab, fase perjalanan pelayanan dari Nabi Musa itu dibagi 3. Ketika dia usia 0 sampai 40 tahun menjadi anggota dermawan, artinya menjadi pengawas, menjadi kepercayaan dari Firaun. Tetapi ketika usia 40 sampai 80, ya, ketika dia lari pada waktu itu ke Midian, akhirnya dia mendapatkan istri dan dia menggembalakan domba. Dan ketika usia 80 sampai 120, inilah tugas yang diemban oleh Musa, yaitu membawa keluar bangsa Israel. Membawa keluar bangsa Israel. Satu tugas yang bagi Musa sepertinya saya tidak bisa. Ya. Musa katakan alasannya yang pertama, Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saya tidak mampu melakukan sesuatu, saya hanya gembala Tuhan. Mana mungkin saya menggembalakan orang yang begitu banyak. Kebayang saudara-saudaraku. Ya. Kita saja di sini, ya maaf ya Pak Lukas ya hanya 52 kakak lebih mungkin. Pusing majelis jemaat ya. Karena apa? Berbagai macam karakter ada di dalamnya. Apalagi ya, apalagi satu bangsa. Dengan karakter yang berbeda-beda. Bahkan akan mengeluarkan mereka dari tempat perbudakan bukan gampang saudara-saudara. Punya taktik, punya cara. Tetapi satu hal yang Tuhan katakan, bukankah aku yang akan menyertai engkau Musa? Ya. Namun Musa belum bisa menerima tugas itu. Dia katakan, selain tidak mampu, Tuhan saya tidak punya kredibilitas. Tidak ada kepercayaan diri saya Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Itu kata Musa. Itu kata Musa. Tetapi Tuhan tetap berkata. Tuhan tetap memakai Musa secara luar biasa. Karena memang Tuhan sudah menjanjikan. Kalau aku yang memilih, aku juga yang akan menyertaimu. Gambaran hidup pelayanan Musa menjadi bagian pelayanan kita bersama. Kita bisa renungkan bersama-sama saudara-saudaraku ketika kita diberi tugas dan tanggung jawab dalam melayani.
Aduh saya belum bisa Pak Ketua, maaf. Aduh saya masih muda, aduh kasih si A saja, aduh kasih. Banyak alasan ketika kita dipilih untuk jadi hamba-hamba Tuhan. Ya, banyak saudara-saudaraku. Dan kalaupun kita sudah terpilih, ada jadwal mulai, otak-atik satu kiri dan kanan dan lain sebagainya. Kesiapan hati. Ya. Wajar kalau Musa berkata, Tuhan saya tidak bisa. Karena dia memimpin bangsa yang besar. Tapi kalau kita, apa alasan kita? Seharusnya kita bersyukur saudara-saudara ketika kita dipilih oleh Tuhan melalui pemilihan jemaat, seharusnya ada satu sukacita yang besar. Tuhan ini aku, ya, pilih aku dan utus aku. Bahasa lain yang Musa katakan, Tuhan jangan saya, masih banyak loh, itu ada kakak saya Harun. Itu ada kakak saya Maryam. Kenapa tidak mereka Tuhan? Kata Musa. Tetapi Tuhan bersih untuk memilih Musa. Akhirnya saudara-saudara, ya, pelayanan-pelayanan yang dilakukan pendampingan Musa kepada bangsa Israel terus disertai Tuhan. Musa boleh membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. 430 tahun loh saudara-saudara, bukan waktu yang singkat. Kalau Indonesia dijajah Belanda 350. Ya, 350. Israel di Mesir 430. Luar biasa. Belum lagi ditambah ketika mereka keluar 40 tahun. Ya, 40 tahun. Musa harus membawa. Ya, luar biasa. Tetapi apakah Tuhan tinggalkan Musa? Enggak. Tidak. Begitu juga tugas dan pelayanan kita, saudara-saudara, kita ini berperiode. Ya. 1, 2, 3 tahun, 4, 5, 6 dan seterusnya. Belum sampai 4 tahun loh. Ya. Tetapi mari tunjukkan kesetiaan kita dalam melayani Tuhan. Artinya dalam melayani Tuhan tanda kutip ya, tidak hanya majelis jemaat, maaf, tidak hanya majelis jemaat, tetapi kita jemaat. Karena pelayanan kita ada di dalam rumah tangga kita masing-masing. Dapatkah istri mendampingi anak-anak suami ketika ada di dalam rumah tangga? Diakonia juga seperti itu, sanggup melakukan tugas pelayanan, komisi seperti itu dan lain sebagainya. Banyak. Ya. Jadi tugas di sini tidak hanya ketika kita ada di dalam gereja. Ya. Karena seorang kepala rumah tangga, seorang bapak harus mampu membawa kehidupan keluarganya takut kepada Tuhan. Itu tugas kita. Tugas ibu rumah tangga, mendidik anak-anak. Itu tugas kita. Pemimpin, ya, menjadi pemimpin. Nah, saudara-saudaraku, yang menjadi penekanan di sini dalam perenungan, siapakah aku? Nah, kata aku ini sebenarnya Allah sendiri yang berbicara. Ya. Karena ketika Allah menyuruh Musa, Musa katakan seperti ini, Tuhan kalau saya nanti katakan kepada bangsa Israel, mereka kan akan tanya, siapa yang suruh kamu jadi pemimpin? Ya. Bahasa sederhana ya, bahasa sederhana. Tetapi Tuhan Allah katakan, katakanlah, aku adalah aku. Karena memang saudara-saudaraku, makanya ada hukum 10, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Ya. Di zaman Israel untuk menyebut Allah itu sangat sakral. Ya. Tidak sembarang orang menyebut itu. Kita harus tahu. Ya. Jadi tidak menyebut Allah. Makanya dalam pemakaian dan penyebutan nama Allah itu ada beberapa macam. Ya. Ada Yahweh, ada Adonai, ada Elohim, dan masih banyak lagi nama. Dan itu yang dipakai, bukan kata Allah. Karena apa? Karena menyebutnya saja takut. Makanya ketika Musa mau mendekati api itu, Tuhan apa katakan? Lepaskanlah kasutmu, karena tempat ini adalah tempat kudus. Tidak bisa ketemu, nggak boleh. Ya. Bahkan ketika kamu melihat secara langsung kamu akan mati. Makanya Allah katakan, Musa, jikalau bangsa Israel bertanya siapa yang mengutusmu untuk membebaskan kami, katakanlah aku. Tidak menyebut Allah. Ya. Jadi aku adalah aku itu sebenarnya nama Allah. Nama Allah yang agung, nama Allah yang maha tinggi. Yang sekarang kita juga sebut Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama berbagai macam nama. Ya. Jadi hanya nama. Ya. Tetapi intinya satu, yaitu Allah
pencipta langit dan bumi. Allah Abraham tadi dikatakan, Allah Ishak, Allah Esau. Bahkan Allah kita semua yang percaya. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tugas kita sekarang adalah menyampaikan kepada kesemua orang bahwa aku menjadi hamba Tuhan. Bahwa kita menjadi hambanya pada hari ini karena Allah. Karena aku, ya, karena Adonai, karena Elohim, karena Yahweh. Dan masih banyak lagi bahasa-bahasa Ibrani yang dipakai pada waktu itu. Sehingga apa? Ketika kita mau sampaikan kepada jemaat, ya, jemaat mau melihat, jemaat mau mendengar apa yang kita sampaikan. Asalkan apa yang kita sampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Orang akan mengenal Yesus, orang akan mengenal Tuhan Allah sebagai pencipta langit dan bumi ketika kehidupan kita kelihatan seperti apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup. Ya. Tapi ketika kita berbicara segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah dan kita katakan ini adalah firman Tuhan, nah hati-hati. Tetapi kita akan menyampaikan firman Tuhan karena memang kita diutus Tuhan untuk menyampaikannya. Aku adalah aku. Nah tugas kita sekarang sebagai jemaat POK Dasana Indah saudara-saudaraku. Sekali lagi tanda kutip dalam pelayan. Saya tidak hanya menyebutkan majelis jemaat, sekali lagi tidak. Tetapi saya menghimbau untuk kita semua pada hari ini untuk menjadi hamba Tuhan yang setia di masing-masing kehidupan kita. Dalam keluarga kita masing-masing, dalam tugas dan kerja kita seharusnya mampu menjadi contoh. Dalam lingkungan masyarakat, apalagi di tengah-tengah persekutuan gereja. Tidak mudah memang saudara-saudaraku, majelis jemaat tidak mudah ya, dalam menghadapi berbagai macam karakter. Tetapi mari, renungkan firman Tuhan ini, kata Tuhan, bukankah aku yang mengutus kamu? Ya, ketika kita merenungkan bahasa itu, bukankah saya dipilih dan Tuhan yang memilih dan mengutus aku? Sehingga ketika Tuhan memilih saya untuk melayani, berarti Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudaraku. Ada satu keyakinan yang kuat bagi kita pada hari ini. Kita semua mari bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Katakan, saya diutus Tuhan untuk melayanimu. Oleh karena itu, dengan belajar dari kehidupan Nabi Musa, walaupun memang ada keterbatasan, ada kelemahan dan ketidakmampuan di dalam diri kita, tetapi mari kita terus berusaha, kita terus berkarya, dan kita minta kekuatan daripada Tuhan. Seperti kata firman-Nya, ya, segala sesuatu lakukanlah tidak untuk aku, tetapi seperti untuk Tuhan. Jadilah hamba-hamba Tuhan yang setia. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang setia dimanapun kita berada. Baik itu di jemaat, baik itu dalam keluarga atau komunitas kita. Ya. Karena begitu bahagianya kita. Karena ketika kita melayani dengan sungguh, karya Tuhan nyata dalam hidup ini melalui berkat kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Merespon renungan kita pada hari ini, Kidung Jemaat 152 baitnya yang pertama dan yang kedua, Yesus katakan akulah. Yesus katakan akulah jalan kebenaran hidup abadi
masuk di dalam doa syafaat, diberikan kesempatan kepada majelis jemaat untuk memuji Tuhan. Mari. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat kita bersama. Mari kita berdoa. Begitu kami bersyukur pada hari ini Tuhan, karena di dalam persekutuan kami hari ini, kami boleh memuji nama-Mu melalui puji-pujian kami.
Kami boleh memuji nama-Mu dengan doa-doa kami, dan kami boleh memuji nama-Mu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kesemuanya adalah ungkapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya semua ini boleh terjadi semata-mata karena cinta Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah boleh mengingatkan kembali kepada kami bahwa begitu Tuhan mau agar kami menjadi hamba-hamba yang setia, agar kami mau menyampaikan ke semua orang bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, yang walaupun berbagai macam bentuk pengucapan dari bibir kami manusia, tetapi kami tetap percaya bahwa aku adalah aku, bahwa Tuhan adalah Tuhan juru selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, tidak hanya menjadi pendengar. Karena kami tahu dan kami percaya firman-Mu kehidupan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu mau berdoa akan kehidupan jemaat-Mu yang sudah boleh hadir dalam persekutuan minggu pagi hari ini. Tuhan, lihat dari ketinggian-Mu apa yang menjadi sukacita kehidupan warga jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan sukacita itu Tuhan. Sehingga dengan sukacita dan kegembiraan, bahkan ungkapan syukur itulah yang akan kami bawa di tengah-tengah perjalanan hidup kami selanjutnya, agar bisa mewarnai persekutuan kami. Jika kami ada di dalam pergumulan, biarlah Tuhan juga bersama-sama dengan kami. Berdoa bagi warga jemaat-Mu yang sampai pada hari ini belum bisa ada di dalam persekutuan, mungkin karena kesibukan mereka atau mungkin karena kekerasan hati Tuhan. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kami hanya mampu berdoa dan memohon biarlah hikmat daripada-Mu terus menjadi bagian bagi kehidupan warga jemaat-Mu di mana saja mereka berada Tuhan. Sehingga dengan jemahan tangan-Mu, mereka boleh tergerak hatinya untuk mau hidup di dalam persekutuan. Dan dengan waktu Tuhan sendirilah, sewaktu nanti mereka ada di dalam persekutuan, seperti apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, jika warga jemaat-Mu ada dalam pergumulan karena ekonomi, karena pendidikan, karena mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, kami berserah kepada-Mu karena kami tahu segala sesuatu yang kami harapkan di dalam kehidupan kami hanya bersumber daripada Tuhan. Sebagaimana Tuhan berkata kepada Musa, bukankah aku akan menyertai-Mu? Itu juga yang akan menjadi perenungan kami bagi jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan, bahwa Tuhan menyertai kami. Kehidupan para lansia, janda, duda, anak yatim piatu, anak-anak yang tidak sekolah, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah tinggalkan mereka sendiri, tetapi mereka akan terus bersama, akan terus berharap, akan terus mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka, sehingga apapun yang menjadi pergumulan mereka, mereka menikmati dengan ungkapan syukur. Terima kasih Tuhan. Berdoa kami bagi warga jemaat-Mu yang dalam pergumulan dan pemulihan. Bapak Penatua Sujito, Ibu Rusnauli Tondang, Ibu Emauli Purba Silaban, Bapak Manginsan Sinaga, Ibu Ima Suryani Nasution, bahkan Oma Poleni dari Oma Palodwik. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan saudara-saudara kekasih ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mungkin yang hamba sebutkan pada hari ini ada yang hadir dalam persekutuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu adalah ungkapan syukur karena mereka sudah menerima pemulihan daripada Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kekasih kami yang mungkin masih terbaring di rumah, kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap usaha yang mereka lakukan, baik itu melalui makanan, obat-obatan, tangan yang merawatnya. Kami percaya Tuhan memberkati. Sehingga dengan dari alat-alat-Mu itu Tuhan, mereka juga boleh menikmati kesembuhan daripada Tuhan. Dan dengan kesembuhan yang akan mereka terima Tuhan, kami percaya dan kami yakin sekali waktu mereka ada di dalam persekutuan bersama dengan kami. Bapa di dalam sorga, secara khusus kami mau berdoa Oma Polemi atau Oma dari Bapak Lotwik, 97 tahun sampai saat ini ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan, di usia tua ini sangat bersyukur karena anugerah Tuhan sungguh indah. Oleh karena itu biarlah di tengah-tengah kelemahan tubuh Oma kekasih, Tuhan selalu ada
Tuhan jamah, Tuhan berkati apapun itu. Sehingga di masa tuanya ada sukacita dan pengharapan bahwa Tuhan memberkati kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kehidupan orang tua kekasih, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya karya Tuhan yang adil, yang harus, yang nyata di tengah-tengah perjalanan orang yang dikasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam pergumulan juga kami bersyukur bersama anak Angga Sinaga, tanggal 29 Agustus kemarin boleh berhari ulang tahun. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan anak kekasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Pertumbuhan selanjutnya kami bawa dan kami pertaruhkan di dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat dan pemeliharaan-Mu selalu nyata di tengah-tengah kehidupan anak kekasih kami Angga. Begitu juga bersyukur bersama Bapak Singgi Prasetyo dan Ibu Dewi Sustia Ningsi, yang boleh Tuhan tambahkan tanggal 1 September usia dalam pernikahan mereka. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah dengan usia 1 tahun yang ditambahkan ini akan membawa semakin kuat di dalam Tuhan persekutuan keluarga ini. Akan semakin erat di dalam persekutuan bersama Tuhan. Bahkan keluarga ini akan selalu takut kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka hidup dengan persekutuan, mereka hidup bersama jemaat-Mu, melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sempurnakanlah sukacita dari kedua saudara kekasih kami ini. Kami juga mau berdoa untuk program pelayanan majelis jemaat dan komisi termasuk diakonia. Biarlah Tuhan terus bersama, kata firman-Mu, aku akan menyertai Engkau. Kiranya semangat dan sukacita boleh menjadi bagian di tengah-tengah pelayanan kami di Gereja Pokda Sana Indah. Apapun tantangan yang kami hadapi, kami akan melangkah bersama, kami akan bergandengan tangan bersama. Karena ketika kami solid, ketika kami bersatu, ketika kami sepakat, tidak ada tantangan bagi kami, dan semuanya kami akan lakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan akhirnya Tuhan, dengan pelayanan kami banyak jiwa-jiwa yang kami menangkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pesta demokrasi di ambang pintu bangsa Indonesia tidak beberapa lama lagi akan dilaksanakan. Biarlah ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Siapapun yang akan menjadi pemimpin, kami percaya bersumber dari Allah, menjadi pemimpin yang takut akan Allah, yang akan membawa bangsa Indonesia hidup damai dan sejahtera. Begitu juga ya Tuhan, jika ada anggota jemaat-Mu yang mengambil partisipasi dalam pesta demokrasi ini, kami percaya Tuhan, Engkau lihat, Engkau pegang, dan Engkau berikan kesempatan yang terbaik, dan akhirnya bisa melayani Tuhan melalui pesta demokrasi, kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bersyukur kami bersama Bapak Julius bersama Ibu, di mana beberapa waktu ke depan mereka akan menyaksikan kemurahan Allah melalui pemberkatan anak kekasih mereka Rahel. Biarlah Tuhan bersama, Tuhan memberkati dan Tuhan mempersiapkan keluarga dengan waktu yang luar biasa, dengan penuh ungkapan syukur untuk menyambut sukacita ini. Dan kami percaya Tuhan, apapun karya-Mu, damai dan sejahtera akan mempersatukan kehidupan keluarga ini di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perjalanan kehidupan selanjutnya, kehidupan warga jemaat-Mu, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami bawa dan kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami bersama, yang menyempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur.
Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya Allah, Bapa yang kami sembah, di dalam anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah mengumpulkan persembahan yang sumbernya dari Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, dan persembahan ini dapat digunakan
bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Inilah ya Tuhan doa dan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pokok Warta Jemaat Minggu 3 September 2023. Warta Jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat, bagi bapak atau ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Pauk Dasana Indah ini dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya. Mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB. Kebaktian hari ini, Minggu 3 September 2023, dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti, MTH, sebagai pelayan firman. Pelayan liturgi oleh Bapak Penatua Richard Rajasa. Organis, Saudara Dio Divenka. Kantoria, Saudara Kepas Labiro dan Saudari Kaila Labiro. Persembahan pujian dari majelis, operator laptop dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Kebaktian kategorial, ibadah komisi anak dilaksanakan setiap minggu pukul 7 WIB bertempat di gereja. Untuk ibadah minggu depan tanggal 10 September 2023, pelayan liturgi oleh Kak Ana, doa pembukaan dan penutup Ibu Irma Nusantari. Pelayan firman kelas Bethlehem Kak Ana, kelas Nazaret Kak Kaila, kelas Galilea Kak Dinji, kelas Yerusalem Kak Lodwig. Pelayan musik Ibu Irma Nusantari dan Kak Ryan Metekohi. Mohon perhatian orang tua untuk mempersiapkan putra-putrinya. Ibadah Komisi Remaja. Pada hari ini, Minggu tanggal 3 September 2023, pukul 18 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Penatua Richard Rajasa, pelayan liturgi Saudara Sam Romainum, pelayan doa Saudara Gray Lekransi, pelayan musik Saudara Vino. Untuk minggu depan tanggal 10 September 2023, pelayan firman oleh Bapak Penatua Lukas Labiro, pelayan liturgi Saudara Greg Lekransi, pelayan doa Saudari Gracia, pelayan musik Saudari Kerin Marpaung. Mohon perhatian semua komisi remaja. Ibadah komisi ibu, komisi wanita. Pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, pukul 19 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta Tancikoti MTH, pelayan liturgi Ibu Dora Sitanggang, pelayan doa Ibu Warsi, acara ibadah PA pemahaman Alkitab. Mohon perhatian seluruh komisi wanita. Ibadah komisi Bapak pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 pukul 19.30 bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi Bapak Agustus Rajasa, pelayan musik Bapak Penatua Eko Budianto. Mohon perhatian seluruh komisi Bapak. Ibadah Komisi Usia Indah pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 pukul 10 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Ibu Penatua Sri Simbolon, pelayan liturgi Ibu Irma Nusantari Marison. Tema fungsi akar diambil dari Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh komisi usia indah. Ibadah Komisi Pemuda pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 pukul 19 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi Saudari Sulistiana Amazia, pelayan musik Saudari Febri, acara pemahaman Alkitab. Mohon perhatian seluruh komisi pemuda.
Katekisasi pranikah. Calon mempelai pria, nama Daniel Pedro, anggota Gereja Pauk Dasana Indah. Calon mempelai wanita, nama Hana Somalolo Palawan, anggota Gereja GKI Oto Merauke, Papua. Katekisasi dilaksanakan sesuai jadwal di hari Sabtu atau Minggu. Mohon perhatian dan kehadiran kedua calon mempelai. Warta pranikah kudus. Warta pernikahan kudus. Calon mempelai pria, nama Jordan Vincent, nama ayah Irawan Budiman, nama ibu Rita Tambayong, asal Gereja Santo Laurentius Alam Sutra. Calon mempelai wanita Rahel Tandi Makamba, nama ayah Julius Matasak, nama ibu Ruth Batan. Pemberkatan nikah hari tanggal Sabtu 16 September 2023, tempat Gereja Santo Ambrosius, Villa Melatimas, Tangerang. Demikian warta jemaat pada Minggu hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, untuk menutup persekutuan kita pada hari ini, mari kita berdiri. Menyanyikan lagu Tiap Langkahku NKB 189 baitnya yang pertama. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Pernah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku yang Tuhan pimpin ke tempat ini, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan kita sudah renungkan bersama. Kata firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Oleh karena itu kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama menjadi tugas kita pada hari ini. Jangan katakan kepada Tuhan, saya tidak bisa. Tetapi katakanlah pada hari ini, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Kembalilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan memberkati dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, disilakan jemaat bersaat teduh.